Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabarnya siang ini? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih berikan kita kesempatan untuk kita kembali beribadah kepadanya. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, Kak Vinci akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena jika siang hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan beribadah kepadamu meskipun secara online, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kami pada siang hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hai Siarkan di Gunung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita puji Tuhan dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati kalian yang menyampaikan firman, supaya adik-adik boleh mengerti, boleh belajar mengenal hati Tuhan dan apa kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat tidak cerita tentang Bapak Nuh dan tentang air bah
yang membinasakan seluruh manusia di bumi. Lalu tersisalah Bapak Nuh bersama anaknya dan istrinya dan menantunya. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Coba kita buka ya kitabnya Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kalian bacakan ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang manusia yang ingin mendirikan menara yang tinggi sekali sampai ke langit katanya. Nah, adik-adik, memangnya salah kalau kita bikin bangunan yang sangat tinggi? Kok Tuhan sampai marah, sampai mengacaukan manusia sehingga tidak jadi bikin menaranya? Sebenarnya apa yang salah ya? Nah, coba adik-adik, menara yang mau didirikan itu seperti apa sih? Nah, menara yang didirikan itu adalah seperti di gambar ini. Menara itu terbuat dari batu bata dan buatan tangan manusia. Wah, ternyata Tuhan menciptakan manusia hebat ya, punya kemampuan untuk mendirikan bangunan yang sebesar ini. Nah, tetapi kenapa tidak boleh? Coba ya kita lihat ya. Sebenarnya masalahnya di mana? Bukan tingginya yang Tuhan tidak suka sehingga Tuhan tidak izinkan manusia membuat menara Babel. Tetapi coba kalau adik-adik lihat, bumi itu di dalam Mazmur 19 ayat 1 ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah di dalam Alkitab. Berarti kalau bagi Allah bumi itu sebenarnya kecil sekali. Bahkan seperti titik debu, nggak kelihatan. Kalau manusia cuma mau bikin bangunan yang tinggi, nggak masalah sebenarnya buat Allah. Tetapi yang masalah apa adik-adik? Nah, coba kita ke Alkitab ya. Yakobus 4 ayat 4. Adik-adik sudah bisa buka belum Yakobus 4 ayat 4? Di Alkitab itu ada di bagian belakang ya. Dicari dulu ya. Yakobus 4 ayat 4. Oke. Kalian bacakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu adalah tujuan manusia adik-adik. Manusia itu kan milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Manusia memang hebat, tetapi kalau manusia itu sombong, dia merasa kuat, dia mau mencari kekuatan, mau mencari kemuliaan buat dia sendiri. Itu yang Tuhan tidak mau. Apalagi adik-adik,
Biasa di atas menara yang mereka bangun itu ada tempat penyembahan. Tuhan tidak mau mereka menyembah Allah lain, karena Allah itu, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kenapa dia cemburu? Emangnya dia perlu kita? Bukan. Tetapi dia sangat mengasihi manusia ciptaannya, sehingga dia tidak mau manusia itu binasa. Kalau manusia sangat mencintai dirinya, sangat mencintai dunia ini, maunya berkumpul bersama, tidak mau turuti perintah Tuhan. Ingatkah Tuhan bilang, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Artinya bagaimana? Bukannya berkumpul bersama lalu membuat sesuatu yang hebat, tetapi manusia itu harus juga memang tersebar di bumi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, manusia itu mau bikin menara tinggi kenapa? Mereka ingin menyamai Tuhan, ya kan? Dan mereka mau menyembah kepada Allah lain di atas menara tersebut. Itu yang membuat Tuhan marah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengacau balaukan bahasa. Adik-adik bisa berapa bahasa coba? Kalau kalian mengerti bahasa Indonesia, mengerti juga bahasa Inggris. Tapi kalau ketemu dengan orang yang bicara bahasa India, kalian nggak ngerti dong dia ngomong apa ya adik-adik ya. Ya bagaimana ya kalau mau bekerja bersama tapi nggak mengerti dia ngomong apa. Tidak mungkin bisa. Nah itu yang terjadi waktu itu. Akhirnya menara itu tidak selesai. Semua karena apa? Karena Tuhan mengasihi manusia, mau mengingatkan manusia bahwa manusia itu harus fokusnya, harus pikirannya itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara adik-adik. Nanti kalau Tuhan panggil kita sudah tidak ada di dunia, kita masuk surga yang mulia. Seperti itu. Jadi bagaimana Kak? Gak boleh ya kita buat sesuatu yang hebat di dunia ini? Boleh adik-adik. Tetapi tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan karena adik-adik mau kasih lihat orang bahwa aku hebat, bahwa aku kuat, bahwa aku punya segala-galanya. Bukan. Tetapi karena adik-adik itu mau tunjukkan, aku ciptaan Tuhan, aku punya Tuhan Yesus, aku mau jadi berkat buat orang lain. Jadi apa yang aku kerjakan, aku mau supaya orang tahu. Itu karena aku cinta Yesus. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita anak-anak di sekolah minggu bagaimana Kak? Jadi adik-adik tetap harus menjaga diri dengan baik, harus senantiasa mengucap syukur karena kita punya Allah yang hebat. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita punya segala-galanya, kita nggak boleh sombong adik-adik. Karena Tuhan marah sama orang yang sombong. Tuhan marah sama orang-orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tidak bisa. Karena kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itulah yang sudah mau datang di dunia untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan Tuhan Yesus mau memberikan segala-galanya juga nyawanya untuk membuat kita tidak binasa tapi bisa masuk dalam surga yang mulia. Nah, pelajaran kita apa adik-adik? Kalian ulangin ya. Kita sebagai manusia pertama tidak boleh sombong, tidak boleh mau mengandalkan kekuatan kita untuk membuat yang hebat. Tidak. Yang kita harus lakukan, pertama kita harus mengucap syukur selalu karena kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang mau kita masuk di surga. Yang kedua adalah kita harus punya hati yang mau selalu memuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, supaya nama Tuhan itu selalu dimuliakan karena dia punya anak-anak sekolah minggu yang sangat baik-baik, yang sangat mengasihi Tuhan, juga mengasihi orang-orang yang lain yang di sekitarnya. Itu pelajaran kita hari ini ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya adik-adik, itu ayat hafalan kita. Jangan lupa dihafalkan, lalu dikirimkan ke grup
Ya, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini, untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Tuhan Yesus, ini anak-anak sekolah minggu Tuhan, dengan segala keberadaannya, dengan segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada dia dan keluarganya, kami mengucap syukur. Tuhan, tolong tanamkan di dalam hati adik-adik kami firman Tuhan, bahwa kami manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tetapi kami sangat berharga Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kami supaya bisa masuk di surga. Karena itu Tuhan, ajarilah anak-anak kami Tuhan di sekolah minggu Gekisya, supaya punya hati yang tunduk, hati yang sungguh mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan juga menolong Tuhan di dalam kesehatan adik-adik, di dalam sekolahnya. Kami juga mengucap syukur yang sudah selesai ujian, sebentar lagi mau liburan. Kami mengucap syukur untuk papa mama Tuhan yang masih Tuhan berikan kesehatan, juga pekerjaan, juga kebutuhan yang Tuhan sudah cukupkan. Sungguh Tuhan, itu bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kemuliaan kami, tapi hanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun buat anak-anak sekolah minggu kami. Juga Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang setia melayani. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan di gereja kami Gekisya, para pendeta, hamba Tuhan, juga om-om dan tante majelis, semua jemaat Tuhan yang di dalam gereja, supaya Tuhan memberkati senantiasa, dan Tuhan setiap orang-orang yang sakit, terutama sekarang corona Tuhan, biar Tuhan jamah dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan, pulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, biar Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan membuat kreativitas salib seperti ini. Kita buat dari kubus. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu penggaris, kemudian lem atau kakak menggunakan double tape, kemudian gunting, dan kertas karton. Terlebih dahulu kita akan membuat polanya seperti gambar di samping ini ya. Kakak udah bikin gambarnya. Kemudian adik-adik gunting pinggir-pinggirnya, kita bikin 7 kubus ya. Kita membuat 7 kubus seperti ini. Nanti kita buat 7. Jika adik-adik sudah menggambar bagian polanya, maka kita akan gunting bagian pinggir-pinggirannya agar membentuk seperti salib. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Lekaslah
Lalu adik-adik lihat garis yang titik-titik ini untuk melipat. Nanti adik-adik lipat di bagian garis titik-titik, lipat ke dalam seperti ini. Semuanya dilipat ke dalam ya. Kemudian ujung-ujungnya kita kasih lem. Ini juga ujungnya kita kasih lem. Dan semua ujungnya kita kasih lem. Kalau kakak menggunakan double tape, adik-adik juga bisa menggunakan double tape atau lem untuk merekatkan seperti ini. Ini semua sudah dilem ya adik-adik, kita tinggal tempel-tempel. Kemudian kalian tumpuk-tumpuk seperti ini dan bentuk seperti salib. Jangan lupa diberi lem ya. Adik-adik, Menara Babel dikenal sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Dahulu manusia hanya memiliki satu bahasa dan satu logatnya. Saat mereka membuat Menara Babel, lalu Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan mengacau balaukan bahasa mereka. Dari situlah mereka diserakan atau menyebar ke seluruh bumi dan mereka berhenti membangun menara itu. Jadi, meskipun sekarang adik-adik kita berbeda-beda bahasa kita, tetapi kita di dalam Tuhan tetap satu dan kita tidak boleh sombong karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan dan memberikan kita kepastian hidup kekal, yaitu dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Nanti difoto atau divideokan, kirim ke grup PPA. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.